sampai ke ujung hari, takkan ku sia-siakan lagi. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua dapat bergabung secara virtual dalam kegiatan webinar Merajut Nusantara dengan tema optimalisasi ruang digital dalam peningkatan ekonomi sektor UMKM. Dan sebelum acara kita lanjutkan, izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama kegiatan webinar berlangsung. Untuk nama ID Zoom harus sesuai dengan nama ID pada saat pendaftaran, kemudian segera mengkonfirmasi kepada host apabila ada perubahan nama. Kemudian untuk kewajiban peserta, memahami penggunaan platform Zoom, berlaku sopan, tertib, tidak sambil makan, tidur, ataupun merokok, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, meminimalisir gangguan audio dan video pada saat acara berlangsung, berada dalam ruangan yang tenang dan memiliki pencahayaan yang cukup. Kemudian berinteraksi secara daring berdasarkan etika komunikasi dengan tidak spam chat saat materi berlangsung, dan kesempatan berbicara atau bertanya sesuai dengan instruksi moderator. Kemudian untuk peserta diwajibkan menggunakan fitur raise hand dalam kolom chat jika sudah masuk kegiatan tanya jawab apabila ingin bertanya nanti. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa di akhir acara nanti akan ada door prize untuk para penanya terbaik, yaitu berupa saldo GoPay senilai 100.000 untuk masing-masing pemenang. Serta ada door prize social media challenge setelah kegiatan berlangsung yang akan dinilai oleh panitia setelah kegiatan ini. Baik, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, webinar pada siang hari ini akan menghadirkan 3 narasumber kita yang sungguh inspiratif. Yang pertama ada Bapak Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang Bu Tuning, teman-teman semua di Pali, di Empat Lawang, di mana lagi nih? Oku Pak. Di Prabu Muli. Oku dan Pagar Alam. Apa kabar? Baik. Kemudian yang kedua ada Profesor Henry Subiakto, staf ahli Kemkominfo RI. Selamat siang Pak Henry. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak Bobi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Henry, bergabung. terima kasih. Semangat terus Pak Bobi ini. Saya seneng. Luar biasa. Baik, kemudian yang ketiga ada Bapak Nawolo Trisampurno. Beliau adalah penulis buku inspirasi bisnis. Selamat siang Mas. Selamat siang Pak Bobi, selamat siang Pak Henry. Senang bisa join bareng dalam seminar hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing yang bermanfaat bagi peserta semua. Terima kasih. Baik, dan acara diskusi ini akan dimoderatori oleh sahabat kita Mas Arief Budi Prakoso. Beliau adalah staf ahli DPR RI dan selanjutnya saya persilakan. Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Bagi kita semua. Terima kasih. Saya sebelumnya ucapkan selamat siang Pak Bobi. Ini beliau senior panutan saya, generasi muda yang akan menjadi pelanjut estafet kayaknya kepemimpinan nasional. Prof Henry yang luar biasa, banyak saya melihatkan beliau tentang masalah perusahaan beliau, termasuk Bang Nawolo. Beliau ini tokoh inspiratif. Dia bilang di era pandemi ini sudah menulis 27 buku ya. Dulu ya. Dengan ada dia kita nulis 27 buku. Sebelum kita mulai acara ini, alangkah baiknya saya sedikit untuk berpantun. Pasar Cinde, pasar kalangan. Ke pasar kalangan milih selendang. Biar cuma sekedar ucapan salam bahagia untuk dulur di Palembang. Oke, kita akan membahas tentang masalah optimalisasi ruang digital dalam peningkatan ekonomi sektor UMKM. Kita melihat bahwa dunia digital ini selalu terbuka, sangat-sangat terbuka. Bahkan kalau di dalam ilustrasi saya tadi kita diskusi dengan Mas Nawolo, seperti ranking you. Kalau ranking you sudah ada batasan. Dia diklasifikasi apa, cuman kalau di dunia digital ini dibuka semua lebar. Bahkan yang kelas berat akan melawan kelas ringan bisa bertarung dengan kelas dua segala macam, bercampur aduk. Di dalam dunia digital ini pun ada dampak dan positif maupun dampak negatif yang bisa kita rasakan. Pertama, kayak dulu mungkin tahun 90-an atau 2000-an awal kita agak bingung untuk memesan makanan. Kita berpergian juga harus bingung. Sekarang hari ini dengan hanya menggunakan ponsel kita bisa melakukan perjalanan, melakukan pembelian makanan ataupun belanja segala macam. Kita juga melihat kondisi hari ini banyak supermarket, banyak outlet store yang besar mereka tutup karena memang mereka ternyata tergerus juga dengan online shop ini juga. Nah, untuk itu bagaimana untuk memanfaatkan ini, kita coba datangkan para ahli-ahlinya. Yang pertama mungkin ada Pak Henry, Prof Henry Subiakto. Selamat siang, Prof. Selamat siang Mas. Beliau Tadi nanti akan bilang tadi. negara akan memfasilitasi maupun mendukung dalam sektor UMKM ini dalam ruang dunia digital. Lalu yang kedua ada Bang Bobi, anggota Komisi 1. Selamat siang, Pak Bobi. Oh, Bobi masih belum. Selamat siang. Siang, Pak Bobi. Jelas. Siang. Sehat, Bang? Saya nih kalau lihat abang setiap hari kayaknya tambah semangat terus, karena tambah muda terus ya lihat abang. Dan selanjutnya nanti ada dari Mas Nawolo. Webinar terus. Siapa? Nawolo akan menjelaskan bagaimana implementasi ataupun aplikasi di lapangan untuk memanfaatkan dunia digital tadi agar bisa bermanfaat bagi kita. Mungkin itu dulu pembukaan dari saya. Saya akan langsung melemparkan pertama ke Pak Bobi Rizaldi sebagai pemerhati regulasi
untuk dia menjelaskan seperti apa pemanfaatan dunia UKM ini dan seberapa besar regulasi yang sudah dilindungi ataupun memang didorong oleh pemerintah. Silakan Bang Bobi untuk menjelaskannya. Waktu dan tempat kami persilakan, Bang. Ada, jadi langsung aja ke slide pertama. Oke, Terima kasih pertama-tama pada Pak Henry yang sponsornya nih. Terima kasih sekali lagi ya Pak Prof. Henry, Mas Nawolo, dan juga SDM PKH, juga moderator kita yang seru. Sekarang saya dari Bali, Alan, dari mana ya? Pak Bobi di mana ya? Ini dari Ya. Dulu Pak Bobi, saya lihat sinyalnya putus-putus ya Pak? harusnya beberapa tahap, tetapi karena ada COVID-19 ini, mau tidak mau kita sudah harus berhadapan dengan revolusi industri. Nah, apa sih revolusi industri 4.0 atau 4.0 ini? Yaitu ada akselerasi di bidang teknologi digital, optimalisasi teknologi penggunaannya, dan bagaimana kita berkomunikasi. Karena keterbatasan tatap muka itu adalah bisa kita sebagai dan juga peluang. Tantangannya adalah kita biasaan itu melakukan tatap muka hampir beberapa kali setiap minggunya. Nah, sekarang bagaimana teknologi digital ini bisa memperlancar pekerjaan teman-teman sekalian, dan digital tinggal bagaimana yang dibina itu juga memiliki akses yang sama. Nah, setelah sama-sama memiliki perangkatnya, bagaimana kita mengoptimalisasikan teknologi informasi ini? Coba kita lanjutkan dalam slide berikutnya. Nah, pengguna internet Indonesia ini sudah banyak lah. Kira-kira kalau dihitung itu ada 160 juta. Nah, tinggal 160 juta ini teman-teman nanti bisa tolong dilihat apakah 160 juta itu sudah termasuk pertama rekan-rekan SDMPK sendiri, apakah semuanya sudah mengakses digital. Mengakses ini dalam artian bukan hanya handphonenya saja, tetapi kemampuan infrastruktur sinyalnya. Nah, yang kalau teman-teman ini hadir itu sinyalnya masih terasa lemah. Nah, itulah yang perlu pendataan, dan di sini ada Prof. Henry Suyakto yang nanti bisa meneruskannya ke Kominfo. Lanjut ini slide-nya. Slide-nya Mas. Tolong slide-nya. Nah, kita dilihat bahwa tadi yang disampaikan bahwa 160 juta pengguna teknologi ini, tolong dipastikan apakah pertama dalam hal pekerjaan, lingkup pekerjaan itu teman-teman ini kan paling bisa melihat langsung apakah binaan masyarakat yang masih kurang dan perlu itu berapa banyak dibandingkan masyarakat pada umumnya. Misalkan satu desa itu ada 3.000 orang atau 3.000 rumah di sana. Nah, desa tersebut dari 3.000 rumah, berapa yang kira-kira penggunaan KH itu yang bisa terakses memiliki handphone. Jadi sebelum kita berbicara bagaimana peningkatan optimalisasi penggunaan, pastikan dulu apakah mereka memiliki aksesnya. Nah, memiliki akses ini bukan hanya apa yang ada di mudah pekerjaan pembinaan oleh teman-teman sekalian dengan online. Tapi yang tidak bisa terakses, apakah itu mereka karena belum punya, bagaimana kita mencari solusinya? Apakah dengan ada ketua kelompok masing-masing, apakah memang ada nanti bantuan-bantuan yang kiranya masyarakat bisa dikumpulkan dan teman-teman SDM PKH ini bisa melakukan pembinaan dari jarak jauh. Nah,
Dengan perkiraan kalau semuanya ini sudah bisa terpetakan bahwa antara pekerjaan hari-hari teman-teman SDM PKH ini sudah bisa tergantikan atau bisa dibantu oleh digitalisasi, dan masyarakat yang dibina ini juga sudah bisa mengaksesnya, kita mengoptimalkan apa sih yang bisa dilakukan di era digital ini. Pertama, jelas adalah dengan era digital ini bukan hanya mendekatkan yang jauh. Ini adalah suatu peluang bagaimana teman-teman bisa menjadi fasilitator untuk bisa memberikan kira-kira edukasi atau motivasi kepada masyarakat yang memproduksi bahan-bahan pertanian atau UMKM untuk bisa langsung menjual dengan harga yang bagus karena online. Nah, ini juga bisa dipergunakan untuk peningkatan kapasitas diri, peningkatan dengan cara belajar online contohnya, atau hiburan, atau pengajian bersama, atau juga konsultasi dokter. Konsultasi dokter ini dulu harus datang, tetapi sekarang udah bisa klik-klik aja. Kalau sakit pilek kira-kira ini, misalkan sakit batuk ini, kalau sesak napas ada pencetannya. Nah, ini kira-kira yang nanti kalau akses ini sudah bisa dimanfaatkan atau bisa dinikmati oleh masyarakat dan juga teman-teman SDM PKH, tinggal bagaimana penggunaannya agar ini bisa lebih maksimal. Nah, lantas dalam konteks pembicaraan kita kali ini dengan peningkatan ekonomi sektor UMKM. Jadi Bapak dan Ibu sebagai SDM PKH ini yang ada terdepan, pertama dalam melakukan pembinaan, sekali lagi saya ingin menyampaikan pesan bahwa tetap sehat, jaga jarak, pakai masker, dan jangan sering-sering cuci tangan, karena pasti kan banyak salaman. Ada yang mungkin teman-teman ini kalau ketemu masyarakat binaan saking senangnya mereka cium tangan. Nah, itu semua ya bukannya dihindari, tetapi kita bisa melakukan prokes dengan hal tersebut. Nah, dalam konteks UMKM sekarang banyak kemudahan. Kemudahan itu pertama perizinan lebih mudah. Perizinan ini banyak bisa dimanfaatkan bukan hanya supaya tercatat. Misalkan yang memproduksi kerupuk ini bisa diklaster. Jadi jangan semuanya produksi kerupuk yang satu di ujung desa sebelah sana, yang satu di ujung sebelah sana. Jadi akan susah nanti mengkonsolidasikan kalau misalkan transportnya. Nah, hal-hal inilah yang kiranya teman-teman SDM PKH nanti bisa melakukan pemetaan dan membuat klasterisasi. Kira-kira yang masyarakat yang suka memproduksi kopi dengan kualitas ini ada di sebelah sana di Pagar Alam. Kopi yang kualitasnya segini ada di misalkan di Empat Lawang. Lantas teman-teman di Pali kira-kira ada yang nanas, itu bisa diklaster di satu tempat saja. Dan ini akan bisa masing-masing berkoordinasi dengan makin seringnya berkomunikasi di antara rekan-rekan yang walaupun jauh tapi bisa dipertemukan dengan contohnya dengan Zoom ini. Nah, lantas kendala, ada beberapa kendala yang memang ini sekali lagi perlu nanti dipetakan. Jadi Pak Henry ini memang ini sudah klasik. Pertama dengan Mas hidupnya. Jadi tantangannya adalah memang banyak belum tersentuh dengan atau istilahnya gaptek. Nah, gaptek ini ya bisa karena memang dia sudah memiliki ngerti tetapi belum punya alatnya, atau memang belum punya alatnya sama sekali. Tetapi itulah yang perlu pemetaan sehingga nanti rekan-rekan SDM PKH ini benar-benar bisa memberikan masukan tepat guna kepada pemerintah. Jadi kan di Kominfo ini juga teman-teman semua harus tahu ada juga banyak bantuan apa istilahnya tablet gratis, itu ada di Kemendikbud kalau tidak salah. Lantas ada bantuan wifi gratis. Nah, ini yang semuanya nanti bisa dikoordinasikan sehingga nantinya masing-masing bisa bersinergi. Lantas infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar ini adalah banyaknya pelaku yang punya infrastruktur tapi tidak punya ekosistem. Ekosistemnya itu tidak ada yang saling mendukung. Semua punya handphone tetapi tidak ada satu yang memberikan edukasi mengenai bagaimana memanfaatkan platform komersial, bagaimana caranya melakukan packaging untuk transport, bagaimana caranya untuk melakukan penjualan online. Nah,
ini adalah beberapa hal yang tantangan ini sebenarnya sudah banyak diketahui oleh teman-teman SDM PKH ya Pak Henry, dan ini mungkin perlu difasilitasi agar diseminasi informasi dan bagaimana untuk membuat klaster ini bisa menjadi lebih efektif. Nanti mungkin Mas Nawolo ada beberapa resepnya juga. Nah, lanjut ini terakhir kebijakan ideal kita. Kebijakan lanjut. Sebentar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dalam sebuah ekosistem digital itu adalah mencakup beberapa hal. Ada e-commerce-nya. Paling terakhir kebijakan ideal. Ya, kebijakan ideal, Mas Dedi. Ya, ada e-commerce-nya. E-commerce adalah bagaimana ada cari pasarnya, bagaimana ada kalau misalkan yang kita selama ini pasar konvensional adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual itu ada wujudnya, sekarang ada platform digital. E-payment, bagaimana cara membayarnya, dan e-finance, bagaimana caranya mendapatkan pembiayaan agar produksi dari masyarakat yang lemah ini bisa mencapai taraf keekonomian. Nah, kami di parlemen akan mengupayakan pertama masalah e-commerce dan e-payment ini ada regulasinya. E-commerce dan semua platform digital itu diatur oleh Kominfo. E-payment itu dan e-finance itu dilindungi oleh OJK di Komisi 11. Nah, hal-hal seperti inilah yang nantinya kita harapkan paling utama adalah mengetahui apa yang paling diperlukan oleh masyarakat, sehingga kebijakan-kebijakan yang kita buat untuk mendukung e-commerce, mendukung e-payment, dan mendukung untuk e-finance ini benar-benar bisa masuk ke masyarakat. Misalkan e-finance dipermudah untuk masyarakat pinjam 1 sampai 2 juta rupiah. Itu diperlonggar sehingga masyarakat untuk kalau mau pinjam cuma 2 juta aja nggak perlu ke bank lah, itu bisa pakai online saja. E-payment bagaimana caranya untuk beli dengan menggunakan bayar atau jual dengan online, itu potongannya tidak terlalu banyak sehingga masyarakat yang jual barangnya itu harganya cuma puluhan ribu itu jangan terpotong terlalu banyak karena marginnya sendiri sudah tipis. Nah, hal-hal ini yang perlu dari seluruh Indonesia, khususnya untuk di Sumatera Selatan, apalagi teman-teman yang SDM PKH di tempat-tempat yang mempunyai produk-produk unggulan seperti kopi dan beberapa produk unggulan lain, ini bisa lebih cepat berjalannya. Nah, bagaimana lebih cepat caranya? Nanti ini teman-teman bisa berdiskusi juga dengan Prof. Henry, juga dengan Mas Nawolo. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, dari saya adalah provokator saja. Tinggal bagaimana semua kesempatan-kesempatan ini bisa dikapitalisasi menjadi suatu tindakan yang nantinya akan pertama mempermudah pekerjaan rekan-rekan SDM PKH dalam melakukan pembinaan di era COVID seperti ini. Paling tidak, walaupun tatap muka ini berkurang, tetapi pesan-pesan ini bisa disampaikan dengan lebih efektif. Lantas selain itu, bagaimana pertama memberikan informasi, motivasi, dan edukasi kepada masyarakat binaan agar secepatnya mereka bisa istilahnya itu menyambut era digital ini, dan bagaimana solusinya kalau misalkan belum bisa mengakses, sehingga nantinya ini bisa digunakan untuk peningkatan kesejahteraan. Harga bisa menjadi lebih baik, produksi bisa menjadi efektif, dan tidak tergantung oleh banyak perantara-perantara. Nah, terakhir juga ini era digitalisasi bisa dipergunakan oleh rekan-rekan SDM PKH juga dalam untuk nambah-nambah juga, dan juga untuk memperluas basis usaha bila yang memilikinya, dan atau juga bisa memberikan pembinaan yang lebih luas lagi. Dari saya cukup sekian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin kita beri close dulu pada Bang Bobi atas pemaparan beliau. Meskipun beliau bilangnya provokasi, cuma kayaknya banyak ilmu pengetahuan yang diberikan juga. Saya garis bawahi di sini tentang bagaimana cara mengkapitalisasi untuk memanfaatkan dunia digital dalam berusaha, mungkin UMKM maupun segala macam, memanfaatkan digitalisasi ini untuk penambahan profit bagi keluarga-keluarga harapan nantinya. Mungkin sebelum nanti saya ke
Prof. Henry sebagai nanti subjek penerima ini sih karena sebagai nanti pemangku kebijakan dan pelaksanaan program dari pemerintah sendiri, saya ke praktisi dulu, ke Mas Nawolo. Kris Sampurno, beliau ini penulis buku inspirasi dan bisnis. Saya ingin sedikit mengutip sebelum beliau berbicara. Sokrates pernah bilang, cobalah dulu baru bercerita, pahami dulu baru menjawab, pikirkan dulu baru berkata, dengarkanlah dulu baru beri penilaian, bekerjalah dulu baru berharap. Nah, jadi kalau beliaunya sudah bekerja baru berharap, kadang-kadang kan kita ini belum bekerja langsung minta harapan gitu kan. Mungkin langsung ke Mas Tris untuk menjelaskan seperti apa sih pemanfaatan dunia digital ini dan bagaimana nanti implementasinya. Mungkin nanti ya monggo lah, waktu dan tempat secara adat silakan diselesaikan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selamat siang Pak Bobi, senang ketemu di dalam forum webinar ini. Prof. Henry Subiakto juga senang sekali saya ketemu. Saya suka balas chatting-chatting beliau di Facebook ya, tapi udah lama nggak main Facebook lagi sih. Cukup seru ulasan-ulasannya. Saya sendiri sampai hari ini emang fokus menulis buku. Saya juga fokus untuk sharing ke beberapa teman-teman khususnya UMKM, dan memang buku-buku yang saya tulis itu sifatnya bukan ngajarin tapi lebih men-trigger teman-teman untuk bagaimana berbisnis untuk lebih baik dan lebih baik ke depannya, seperti itu. Menarik apa yang disampaikan Pak Bobi tadi. Bagi saya bisnis itu ada 3 hal di dalam perjalanannya. Yang pertama adalah bicara tentang konten, yang kedua bicara tentang kontekstual, dan yang ketiga bicara tentang infrastruktur yang harus disiapkan. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bobi, pentingnya peran pemerintah di dalam hal menghadirkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada UMKM di dalam ruang digital ini bagian dari upaya menghadirkan infrastruktur yang pro UKM dari sisi kebijakan pemerintah. Cuman juga tidak lupa bahwa selain konten dalam konteks bahwa UMKM itu harus punya produk unggulan, dan di sini juga selain itu UMKM juga harus kontekstual. Artinya hari ini mau tidak mau UMKM semua itu harus melek digital karena memang dunianya sudah begitu. Apalagi sebenarnya dunia digital itu sudah memberi dampak yang luar biasa ke 8 jurus mata angin istilah saya itu. Dan kondisi hari ini adalah bagaimana dengan ruang digital itu telah menjadikan jarak ide dan implementasi itu lebih pendek begitu. Jadi kalau dulu orang mau buka store itu butuh beberapa waktu, butuh studi kelayakan dan saudara-saudaranya, baru buka 6 bulan kemudian. Sekarang dengan adanya marketplace itu antara ide pengen buka toko sampai buka toko tuh jaraknya bisa hitungan menit, bisa hitungan jam tuh kelamaan sebenarnya. Itu baru istilahnya mau boarding aja gitu, belum aktivasi ya, seperti itu. Nah, di paparan saya hari ini saya akan menyampaikan tentang optimalisasi ruang digital untuk pertumbuhan UMKM. Nah, ini yang menarik. Sebelum saya bicara ruang digital, ini adalah tradisi bisnis konvensional bahwa di mana ada kerumunan di sana ada transaksi ya gitu. Lah sekarang kerumunannya ngilang kan gitu. Nah, ketika ngilang kita mau ngapain gitu. Nah, tapi saya yakin bahwa keadaan apapun itu akan menciptakan peluang gitu. Next, lanjut. Lanjut ya. Oke, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke digital, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang fundamental dari bisnis UKM kita sendiri. Jadi sebenarnya UMKM sebagai entitas bisnis, tentu sebenarnya tujuannya satu, ingin tumbuh dan berkembang seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa tumbuh dan berkembang. Nah, tentunya mereka harus ditopang oleh pertumbuhan pendapatan dan efisiensi biaya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pertumbuhan pendapatan itu bisa dicapai. Nah, itu hanya 2. Bagaimana UMKM itu mempunyai pertumbuhan pelanggan baru
dan pertumbuhan pelanggan lama. Artinya mereka tetap punya pelanggan loyal dan pelanggan baru. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan pelanggan-pelanggan ini? Tentu yang mereka harus lakukan adalah bagaimana UMKM punya produk unggulan yang dihasilkan dari cara kerja yang efektif dan efisien. Dan tentunya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana produk unggulan ini diciptakan secara efektif dan efisien. Itu tentu harus didukung oleh kompetensi, budaya kerja yang kondusif, dan pendayagunaan teknologi secara tepat guna begitu. Nah, next selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah cost effect dari kondisi UMKM. Ini gambar yang saya desain sendiri berdasarkan observasi saya ke beberapa pelaku UMKM, bahwa sebenarnya UMKM saya yakin pada perjalanannya sampai hari ini itu pasti punya produk atau layanan. Nah, produk layanan ini untuk siapa? Produk layanan ini untuk pelanggan tentunya. Nah, kita berharap dari pelanggan ini tentunya akan menghasilkan yang disebut pendapatan. Nah, pendapatan inilah yang kemudian nanti akan mengcover biaya, membeli aset baru, dan membayar hutang kepada mitra di dalam konteks mendukung usahanya. Dan tentunya juga selain dari pendapatan, UMKM saya yakin juga awal berjalannya didukung oleh modal sendiri maupun pinjaman kepada orang lain. Next. Oke, gimana sih kondisi ideal yang harus terjadi di setiap UMKM? Kalau bagi saya kondisi idealnya itu harusnya 6 ini tercapai. Yang pertama adalah UMKM harus punya produk berkualitas. Yang kedua, UMKM itu layanannya harus make everything simple, cepat. Jangan make everything ribet, jangan kayak mental juragan ngerasa dibutuhin begitu kan. Nah, produk yang berkualitas dan layanan yang cepat ini akan menghasilkan yang ketiga, namanya volume layanan yang tinggi. Nah, ketika volume layanan tinggi, maka income akan tinggi. Ketika income tinggi, maka cost akan rendah. Dan tentunya dengan kondisi demikian, ke depan bahwa pertumbuhannya akan lebih cepat gitu. Nah, ini kondisi-kondisi ideal yang harusnya ada di UMKM berdasarkan mapping yang tadi. Next. Nah, ini saya baru bicara dulu sebelum ke ruang digital adalah pandemi efek yang sekarang dirasakan oleh UMKM. Next. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngelihat gambar ini, kita sekarang itu pandemi ada pada kondisi time box ini, Bapak. Jadi ketika COVID masih naik, ekonomi itu turun. Ini laporan dari McKinsey, konsultan global, bahwa diestimasi pertumbuhan ekonomi itu di COVID ini dari minus 3 sampai 13%. Dan kita ada di antara itu kan sekarang. Nah, artinya apa? Dalam kondisi begini, ini kan yang harus dilakukan adalah mengurangi kerugian kan begitu. Karena walau bagaimanapun sumber kerugian itu kan adanya di fixed cost. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah kita hanya terus dengan bertahan seperti ini? Tentu tidak. Menurut saya ada solusi, ada celah yang kemudian membuat kita bisa grow up kembali. Metro TV tanggal 14 Desember. Kondisi apa itu? Ya ini ruang digital ini yang membuat kita tidak hanya melakukan strategi bertahan, tapi juga membuat strategi baru untuk memprediksi ke depan apa yang bisa dilakukan. Bagi saya kondisi apapun, termasuk pandemi hari ini, adalah selalu menciptakan peluang, termasuk buat UMKM sendiri. Next. Oke. Nah, tentu dengan kondisi pandemi juga kita paham bahwa pemerintah mengeluarkan anjuran untuk mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Next. Dan apa akibatnya pandemi ini terhadap UMKM? Nah, ini yang saya bilang problem yang UMKM hadapi dari 8 jurus mata angin. Tapi jangan cemas karena sudah ada solusinya. Ini ruang digital ini nanti. Nah, kalau kita lihat misalnya, maaf, teman-teman UMKM yang punya produk, pasti produknya sekarang menumpuk. Karena pelanggan turun. Otomatis sekarang kan orang semua nahan uang, pelanggan turun. Yang berikutnya adalah karena pelanggan turun, maka
cash flow kita kalah cash flow semua UMKM. Nah, problem berikutnya adalah fixed cost-nya yang terlanjur tinggi, dan yang paling prihatin saya adalah utilisasi asetnya rendah semua. Nah, problem berikutnya juga akhirnya apa? Pembayaran ke vendor semua dipending. Dan jujur saja ini banyak UMKM yang sampai hari ini hadir itu menjalankan strategi mantap, makan uang tabungan. Jadi makan uang tabungan sampai keadaan membaik. Tapi ini keadaan membaik juga hilalnya belum kelihatan. Nah, ini yang kita juga runyem nih. Nah, akhirnya apa? Kita mungkin UMKM juga punya beban hutang yang kemarin akhirnya juga berbunga. Nah, kondisi-kondisi di kotak inilah yang kemudian menurut saya dari sisi policy juga perlu ada dukungan dari pemerintah. Misalnya penundaan hutang buat UMKM. Lalu yang kedua misalnya saya setuju sekali mendukung infrastruktur digitalisasi dalam rangka menghidupkan kembali UMKM sesuai dengan tema pertemuan kita hari ini, dan mungkin hal-hal lain yang kemudian disiapkan baik dari sisi produk unggulan, dari sisi pembelajaran tentang ruang digital, maupun dari sisi penyiapan kebijakan pemerintah yang pro UMKM di dalam rangka masuk kepada ruang digital ini. Next. Oke, next. Nah, sekarang pertanyaannya bagi teman-teman yang menjalankan usaha dengan kondisi ideal usaha tadi, lalu kondisi yang terjadi karena pandemi, lalu gimana kita ke depan harus melakukan supaya kita tetap eksis melayani pelanggan. Nah, ini tentunya ada 4 hal yang harus kita lihat, bahwa kita harus lihat tren yang terjadi sekarang apa, lalu yang kedua strategi apa yang harus kita pilih, dan yang ketiga ide-ide apa yang harus kita lancarkan, dan yang terakhir adalah hasil apa yang kita inginkan ketika kerumunan sudah hilang, kan begitu. Seperti teman-teman ini kan patah arang, kerumunan hilang gimana mau bisnis, kan gitu. Tapi sekali lagi bagi saya keadaan selalu menciptakan peluang gitu. Nah, tren sekarang menurut saya pelanggan itu senang didatengin, nggak senang datang, takut pergi aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan berharap misalnya kondisi hari ini kita mendapatkan loyal pertumbuhan pelanggan baru yang signifikan, karena orang saja udah takut ketemu orang, apalagi mau bertransaksi. Jadi berbahagialah bagi pelaku-pelaku UMKM yang sekarang masih punya loyal customernya yang banyak, udah punya ikatan emosional, karena ini menjadi bensin awal kita untuk menghadapi pandemi ini, begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pun agak risau sebenarnya, apakah UMKM ini database pelanggannya di maintenance apa enggak, kan gitu. Ini jadi persoalan. Nah, sehingga ke depan ini akan kita diskusikan gitu. Nah, ketika ada tren bahwa pelanggan ingin didatengin, maka strategi apa yang harus kita lakukan? Nah, strategi yang jitu tentunya adalah strategi jemput bola, kan begitu. Strategi jemput bola yang kemudian itu memberi kemudahan kepada pelanggan untuk tetap mendapatkan produk kita. Karena setidaknya ada 3 hal yang diinginkan oleh para pelanggan sebenarnya. Yang pertama adalah produk yang berkualitas, yang kedua adalah waktu akses yang mudah, yang ketiga adalah harga yang terjangkau. Nah, jadi strategi jemput bola ini memberi kemudahan kepada pelanggan-pelanggan kita untuk tetap berkoneksi sama kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ide-ide apa yang kemudian bisa dilakukan. Nah, ide ini ada 2. Ada bicara ide product development, ada bicara ide product delivery. Nah, ada bicara tentang operation itu sendiri. Nah, saya akan bahas tentang product delivery-nya. Kita tahu bahwa UMKM kebanyakan itu pelaku usahanya, terutama yang Abdul ya, abang zaman dulu, bukan yang milenial ya, itu kan usahanya tuh offline. Jadi nungguin orang datang baru dilayani. Nah, sekarang itu udah nggak bisa lagi. Sekarang itu eranya adalah selain offline tetap dibuka, kita harus membuka channel lain. Yang pertama adalah channel online. Nah, ini ruang digital bisa dimanfaatkan untuk memperkuat channeling ini supaya pelanggan tetap berdatangan. Dan luar biasanya,
ruang digital ini bebas ruang dan waktu. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian dapat order tengah malam karena yang order misalnya orang Eropa dan lain-lain kan seperti itu, atau orang Asia dan lain-lain. Nah, online inilah yang kemudian sekarang pemerintah sudah sangat pro menyiapkan ruang digital ini begitu. Walaupun ada 2 channel lain sebenarnya yang harus disiapkan, itu adalah yang berikutnya adalah layanan onsite. Jadi layanan di tempat pelanggan. Yang ketiga adalah omni channeling. Ini juga yang lagi rame. Jadi omni channeling ini adalah perpaduan offline dan online. Jadi sekarang itu jujur saja, kalau orang bicara online, orang mungkin untuk transaksi yang 100.000 ke bawah masih berani. Tapi kalau yang udah juta-juta rasanya orang bertanya-tanya juga, store-nya di mana nih Pak gitu. Nah, jadi omni channeling ini adalah memberi kebebasan kepada pelanggan. Ordernya bisa online, tapi ngambil barangnya bisa offline. Dan ini sudah dilakukan oleh banyak teman-teman. Jadi trennya sekarang malah teman-teman yang online malah sekarang mulai buka-buka store yang offline. Atau juga kayak beberapa marketplace ataupun Gojek akhirnya juga sering bikin bazar-bazar. Nah, ini yang disebut sebenarnya konsep omni channeling. Jadi selain ide-ide online tadi dikombinasi dengan offline. Karena orang Indonesia juga pada dasarnya kan seneng ngumpul-ngumpul gitu. Seperti itu. Nah, ini yang nggak bisa dihindari. Disuruh hilang dari kerumunan kan kayak disuruh pindah keyakinan, repot juga. Itu udah setara gitu kan. Nah, ini yang kita ngelihat bahwa ide-ide dari offline, online, omni channeling dan offline ini harus dipakai, dan ruang digital itu memungkinkan untuk memperkuat ide online dalam produk delivery maupun yang omni channeling tadi begitu. Omni channeling itu ordernya di online, ngambilnya offline. Karena orang Indonesia ya gitulah kalau belanja, apalagi ibu-ibu gitu ya, masih suka pengen ngambil ke tokonya begitu. Nah, ini nggak boleh dihilangkan tradisi ini. Tidak serta-merta misalnya ruang digital itu menghilangkan yang offline. Tetap ada kekangenan terutama di market nostalgia, market 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, bahwa offline itu masih harus tetap ada. Nah, ini saya juga belum mengkonfirmasi lagi bahwa ternyata memang transaksi digital ini luar biasa. Tahun 2019 itu ada Harbolnas. Jadi bulan Desember itu 12.12. Marketplace dari teman-teman tetangga kita, China, itu di 1 hari itu mendapatkan 4 triliun dari market Indonesia. Nah, pertanyaannya ada, ini total marketplace ya. Nah, pertanyaannya adalah UKM kita dapat berapa dari situ? Nah, ini. Jadi dahsyat sekali Bapak Ibu sekalian, ruang digital ini. Marketplace di 2019, saya kebetulan waktu itu sedang pendampingan pabrik dari busana di Bandung. Saya lihat sendiri transaksi sehari bisa 4 triliun. Nah, ini kan market yang luar biasa di ruang digital begitu. Cuman saya nggak dapat data Indonesia dapat berapa gitu dari situ. Karena ya itu tadi, ruang digital ini bebas ruang dan waktu, siapapun bisa mengakses itu. Nah, berikutnya adalah ketika kerumunan itu hilang, apa yang bisa kita bayangkan untuk mendapatkan itu? Yaitu big data. Maka jangan abaikan Bapak Ibu sekalian data-data yang kita punya, supaya itu menjadi bensin awal kita untuk bermain di ruang digital ini. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk memasuki ruang digital itu tentunya ada 2 yang harus disiapkan. Yang pertama adalah kesiapan UMKM sendiri dan ruang digitalnya itu sendiri menuju ruang digital. Jujur saja, mempersiapkan UMKM ini butuh energi 80% supaya UMKM itu siap-siap masuk ke ring tinju profesionalnya itu. Karena ketika di ruang digital, ketika sudah onboarding, lalu mulai kita aktivasi, mulai kita leading, memang ini jadi pilihan, sampai ke jadi pemimpin pasar, ini juga kan butuh selain ada kemauan, pengetahuan, dan juga jejaring di dalamnya. Karena kalau UMKM kita dorong terus, tapi UMKM-nya sendiri tidak ada kemauan dari diri sendiri, dari teman-teman, tidak dibekali oleh pengetahuan yang cukup tentang ruang digital, dan tidak dibantu untuk membangun networking di ruang digital, saya ngeri.
bahwa ketika teman-teman ini masuk itu banyak hal terjadi, akhirnya apa? Jadi backfire, sehingga ruang digital kita tidak tergunakan oleh UMKM tapi pelaku yang lain. Maka ini ada beberapa requirement yang harus kita bantu UKM sebelum masuk ke ruang digital. Pertama, ya, penggeraknya harus dari UMKM sendiri, artinya kemauan dari sendiri. Lalu juga benefitnya harus kita kasih tahu teman-teman. Lalu harus fokus ke produk yang layanan unggulan. Lalu harus diperkenalkan dengan tools-tools yang ada di ruang digital. Yang berikutnya adalah harus fokus di area, misalnya area Jakarta dan lain-lain, karena fokus itu lebih bisa mempercepat pertumbuhan. Lalu berikutnya adalah ada model, ada aliansi, dan ada pelatihan-pelatihan yang harus agak masif seperti itu. Jujur saya bisa katakan bahwa ketika kita mendidik 10 UMKM untuk masuk ruang digital, 3 jadi aja udah bagus, Pak. Karena yang lain bisa jadi maju mundur seperti itu. Oke, next. Oke, next. Nah, tentunya adalah kita harus berpikir ketika UMKM masuk ke layanan digital ini adalah pertama, siapkan layanan unggulannya. Yang kedua, siapkan publikasinya. Karena jangan sampai cuman udah boarding di ruang digital nggak ngapa-ngapain lagi, ini persoalan. Yang berikutnya adalah jangan abaikan big data, karena di era sekarang, di era ruang digital, kerumunan itu diganti dengan big data, karena masa depan adalah pemilik dari produk yang berkualitas dan big data. Nah, UMKM harus dibantu dari 2 hal ini. Next. Nah, ini yang harus disiapkan oleh UMKM ketika go digital. Tetap harus terus memperkenalkan produknya ke pasar, lalu harus mengedukasi pasar, lalu harus bikin promo-promo yang menarik supaya dibeli sama ini, dan yang terpenting harus diapresiasi. Jangan lupakan juga networking. Jadi kalau teman-teman udah dapat pelanggan, segera itu dikumpulkan jadi data, dan itu kemudian di-maintain datanya menjadi jaringan pasar di masa depan. Nah, pentingnya sekali yang terakhir adalah bahwa ketika masuk ke ruang digital, teman-teman harus kuat sekali tentang kerangka dan rencana kerjanya. Karena bagi saya ruang digital ini kayak lautan luas. Kerangka dan rencana kerja ini jadi navigasi teman-teman mengarungi lautan luas ruang digital ini. Tanpa kerangka dan rencana kerja yang sistematis, nonsen, teman-teman akan bisa selamat berselancar eksis di ruang digital yang maha luas ini. Begitu sebagai pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus dulu kepada Mas Noor. Luar biasa, beliau memang intelektual aktif di dalam hal tersebut. Yang saya menarik di sini adalah saya garis bawahi adalah satu, siapkan UMKM dan ruang digital. Kadang-kala ini perlu juga suatu branding tersendiri. Saya melihat hari ini orang juga memasukkan tulisannya sekarang kayak bahasa Inggris semua, Riverside. Harganya kelihatan, padahal kan kalau dalam Indonesia samping kali, kalau samping kali ini nggak ada harganya. Ini juga perlu penyiasatan lagi di dalam digital untuk biasa kreatif tersendiri. Nah, kita akan masuk ke pemerintah, diwakili oleh Prof. Henry. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dan beberapa program yang ingin ditanyakan kepada Prof. Henry. Ini bisa menjelaskan seberapa besar pemerintah memfasilitasi untuk ruang digital ini bagi UMKM. Lalu seberapa besar juga pemerintah melakukan ini khususnya Kominfo untuk membina para UMKM ini, termasuk dalam tadi ditanyakan masalah database UMKM yang sudah terregistrasi ya, untuk nanti di dalam pembinaan. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Prof. Henry Subianto. Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Pak Bobi yang saya hormati, juga Bapak narasumber, moderator, serta semua peserta yang siang ini atau sore ini ikut dalam webinar. Pertama-tama kita tentu saja harus selalu mengucapkan puja dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu pada siang ini di Jakarta sedang mau hujan lebat kayaknya ini, tapi kita harus bersyukur terus. Optimalisasi ruang digital. Tadi ada pertanyaan tentang
apa yang dilakukan pemerintah dalam konteks optimalisasi ruang digital. Pertama, Presiden sudah mencanangkan transformasi digital. Apa yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja adalah salah satu yaitu percepatan perluasan akses, jadi membangun infrastruktur. Kalau selama ini Presiden terkenal membangun infrastruktur jalan tol, Lampung, Palembang udah nembus begitu ya. Sekarang tinggal Palembang menuju kepada Pekanbaru misalnya seperti itu. Tidak hanya jalan tol, tapi yang dibangun juga infrastruktur digital. Itu yang dijadikan komitmen Presiden, termasuk integrasi data, walaupun diawali dengan data milik pemerintah dulu, yaitu kita membangun yang namanya data center untuk e-government. Itu memang karena memang milik pemerintah ya, negara dulu yang itu ya. Kemudian adalah peningkatan SDM untuk menyongsong transformasi digital dan regulasi. Regulasi kita siapkan beberapa perundang-undangan, termasuk Pak Bobi ini yang sangat aktif. Beliau termasuk narasumber dan juga pembuat ya, legislator yang sekarang sedang mengerjakan undang-undang perlindungan data pribadi bersama dengan pemerintah. Itu yang sekarang sedang berjalan terus ini, on progress. Nah, kembali kepada infrastruktur. Di Indonesia itu ada 83.218 desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Dari 83.218 itu apa yang sudah bisa dilayani oleh internet itu kira-kira terjangkau internet itu 70.670. Masih ada sekitar 12.548 itu belum bisa mengakses internet. Jadi kalau kita ngomong tentang eksplorasi atau eksploitasi atau maksimalisasi penggunaan internet, penggunaan teknologi digital, di sana di 12.548 desa itu belum ada internet. Itu 9.113 di wilayah-wilayah 3T, wilayah-wilayah terluar ya, wilayah tertinggal, terdepan, terluar. Itu 9.113. Itu yang akan diselesaikan oleh pemerintah lewat pembangunan tahun 2021, 2022, 2023. Mungkin terlambat ya 2024. Itu yang diminta oleh Presiden kepada Menteri Kominfo. Karena apa? Karena apa bedanya orang Jakarta, orang Palembang dengan warga negara yang ada di wilayah 3T itu? Sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama KTP-nya, kok mereka nggak bisa mengakses internet, kita internetnya wus-wus cepat gitu ya. Maka harus dilayani. Nah, itu yang menjadi komitmen. Kenapa internet itu penting? Karena tadi betul bahwa ini ya bisa untuk melayani macam-macam berbagai hal, termasuk tadi untuk bisnis, untuk e-government, untuk pendidikan, e-learning, untuk kesehatan, e-health, untuk bahkan mungkin politik ya. Pilkada tanggal 9 Desember itu sekarang sudah mulai namanya dengan e-recap, rekapitulasinya pakai teknologi. Nanti ke depan e-voting, e-campaign, e-voting gitu kan, jadi e-politics, jadi politik pun sudah berbasis internet gitu ya. Nah, itulah yang dicita-citakan. Memang belum semuanya bisa. Beberapa daerah sudah, tapi masih banyak yang belum. Nah, masyarakat sendiri sebenarnya kalau dengan internet kan menciptakan apa yang disebut sebagai abundance, keterlimpahan atau kelimpahan. Orang bisa menjadi apa saja, bisa belajar apa saja, bisa berpengetahuan apa saja karena memang murah. Pengetahuan menjadi begitu gampang diakses, buku menjadi begitu gampang di-download, ceramah-ceramah ilmiah bisa dicari, di-searching, apapun itu yang namanya free economy. Ada kemudahan-kemudahan. Asal masyarakat mau, asal kita semua mau kan gitu kan, apapun bisa dicari dengan murah dan gratis bahkan. Itu yang disebut sebagai free economy. Sayangnya memang kadang-kala orang malah terjebak dengan mencari informasi-informasi yang tidak berguna, yang hanya menyebabkan kebencian dan sebagainya, hoax dan lain-lain. Itu yang kadang-kala perlu kita
clearkan dengan yang namanya literasi, digital literacy. Makanya negara, pemerintah, Pak Bobi, DPR itu selalu bikin acara-acara Zoom webinar seperti ini. Tujuannya adalah literasi, supaya supaya teknologi yang sudah ada di depan mata ini dipakai untuk hal-hal yang produktif, meningkatkan produktivitas kita, kapasitas masing-masing gitu ya. Nah, betul tadi bahwa di era pandemi itu ternyata ada peningkatan penggunaan internet yang secara signifikan. Misalnya kayak Zoom itu meningkat sampai 443% penggunanya, aplikasi-aplikasi Zoom, Google Meet misalnya begitu ya, You Meet Me misalnya, itu naik luar biasa. Kemudian juga aplikasi retail online itu naiknya juga luar biasa. Termasuk aplikasi-aplikasi untuk kesehatan itu juga naik. Artinya apa? Masyarakat ketika ada pandemi itu justru terpaksa atau didorong mau tidak mau menggunakan teknologi digital. Ini catatan yang dibuat atau yang dikumpulkan oleh Facebook ya. Facebook punya, memang terjadi peningkatan penggunaan aplikasi digital di Asia Tenggara. Media sosial terutama itu paling tinggi digunakan, video stream dan pesan-pesan singkat ya, yang menggunakan WhatsApp dan sebagainya, atau Twitter, e-commerce, dan juga layanan-layanan untuk yang penggunaannya itu untuk antar pembelian makanan dan sebagainya, itu meningkat di Asia Tenggara. Dan juga walaupun pandemi ini menyengsarakan banyak negara termasuk Indonesia, kita termasuk negara yang pertumbuhan ekonomi digitalnya masih positif. Ini catatan dari kalau kita lihat dari kata data ya, di Indonesia itu 40% kekuatan Asia Tenggara itu ada di Indonesia, dan kita masih positif, masih terbesar di ASEAN. Ini dari sumbernya dari Partner and Leaders dari Southeast Asia Private Equity. Nah, kemudian ketika pandemi juga pengguna e-commerce di Indonesia ternyata naik pengguna e-commerce itu. Boleh dikatakan tahun 2019 itu angkanya saya munculkan di sini. Tahun 2019 itu 80 juta pengguna e-commerce. Tahun 2020 naik menjadi 90 juta, naik 10 juta. Itu terutama dari konsumsi barang-barang atau penggunaan atau jual beli barang-barang konsumsi ya, apakah itu barang-barang beauty, barang-barang alat kesehatan. Di situ ada pendatang baru, orang-orang yang dulunya tidak ikut e-commerce sekarang ikut e-commerce, yaitu terutama adalah orang-orang dari luar kota, bukan lagi masyarakat urban, tapi orang-orang rural, orang-orang dari pedesaan atau suburban. Itu naik, jadi 55%, 10 juta itu dari rural atau suburban, dari orang-orang di luar kota. Artinya apa? Kalau dulu sebelum pandemi itu jual beli online itu lebih banyak di kota-kota besar, sekarang sudah termasuk di pinggir-pinggir kota, di desa pun sudah mulai mengenal online. Tapi benar kata pembicara sebelumnya tadi bahwa yang berkembang atau naik itu bukan pembelian yang besar-besar. Pembelian mobil online itu jarang, pembelian rumah online juga jarang, tapi yang online ini adalah yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil, yang tumbuh itu yang kecil-kecil. Kemudian ada lagi data peningkatan pembayaran online. Di masa pandemi ini orang membeli dengan uang digital dengan online itu lebih besar atau meningkat dibandingkan dengan sebelum pandemi. Jadi orang menggunakan OVO, Shopee Pay, GoPay, Dana, ataupun juga kalau misalnya yang agak konvensional itu misalnya pakai ATM, itu meningkat cukup pesat ya. Perkembangannya itu naik 40%. Karena mungkin ya pertimbangannya males bawa uang, mungkin cari yang lebih sehat, lebih aman kan. Kalau pakai transaksi online kan tidak perlu bawa uang yang sudah kumel gitu ya. Itu lebih sehat gitu. Dan juga tadi benar ada omni-channeling sekarang. Nah, kemudian yang berkembang lagi adalah aplikasi-aplikasi hiburan itu meningkat.
Jadi penggunaan games, penggunaan TikTok, kayaknya mungkin pandemi ini banyak orang stres. Jadi game, TikTok, permainan-permainan itu aplikasinya banyak yang naik di download orang ya, digunakan maupun download orang selalu naik. Nah itu yang terjadi. Tapi memang medsos lah menjadi ajang aktivitas digital yang paling ramai, atau medsos itu paling banyak dimanfaatkan orang di dunia digital. Banyak masyarakat itu teradiksi ya, adiksi atau apa gandrung atau apa adiksi itu ketagihan. Nah, ketagihan. Saya juga kadang-kadang kalau nggak buka Twitter, nggak buka Facebook itu rasanya kok ada something wrong gitu ya, rasanya begitu. Jadi masyarakat ketagihan. Kenapa? Karena hasrat manusia itu terfasilitasi oleh media sosial. Kita kadang-kala di rumah atau orang kadang-kadang banyak yang di rumah itu nggak ada yang memuja, nggak ada yang bangga, tapi di media sosial dipuja-puja oleh banyak orang. Kadang-kadang istri orang, suami orang gitu kan, puja-puja, memfollow, like dan lain-lain. Itu menyebabkan orang menjadi eksis di media sosial. Banyak orang itu eksisnya di media sosial. Wah, kata-katanya seakan-akan hebat loh di media sosial. Tapi di dunia nyata kadang-kadang belum tentu eksis gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan media sosial itu diadiksi gitu. Nah, cuma ya memang betul media sosial itu kita harus jaga betul, karena menurut ini kalangan psikolog ya, orang-orang yang belajar psikologi, bad is stronger than good. Jadi kalau ada informasi buruk di media sosial, itu dia untuk menghilangkan impact keburukan informasi itu membutuhkan 5 informasi yang baik. Jadi kalau kita udah terpapar hoax, terpapar informasi yang buruk, untuk memulihkan pemikiran supaya menjadi netral lagi, itu butuh 5 informasi yang baik. Jadi berarti apa? Memang kita harus jadi pelaku-pelaku pembuat informasi yang baik. Karena hoaxnya banyak. Kalau hoaxnya banyak berarti kita harus punya 5 kali lebih banyak lagi sebenarnya. Idealnya begitu. Nah, kemudian di media sosial itu juga menciptakan yang namanya the economy of attention. Sebuah ekonomi karena orang memperhatikan orang tertentu. Katakanlah seperti Aukarin Matilda, dia adalah media, ya. Walaupun dia orang sederhana katakanlah begitu ya, tapi dia udah menjadi media ketika dia menjadi pusat perhatian dalam menjadi Instagrammer, atau katakanlah menjadi, kalau orang di YouTubers ya, YouTuber itu siapa yang terkenal sekarang? Banyak sekali YouTuber itu. Misalnya ini kalau YouTuber siapa siapa namanya, Atta Halilintar. Atta Halilintar itu menjadi yang namanya menjadi economy of attention. Banyak sekali orang itu melihat orang karena jumlah penontonnya banyak, viewernya banyak, subscribernya banyak, menjadi kekuatan ekonomi. Nah, kita masyarakat awam sebenarnya bisa menjadi seperti mereka asal kita tadi, yaitu kreatif ya. Memang hidup itu harus kreatif, UMKM harus kreatif. Hanya UMKM yang kreatif lah yang bisa bersaing, karena kan dunia ini bersaing, dunia ini banyak tantangan, tidak ada berhentinya bersaing. Kita juga hanya orang yang kreatif yang bisa bersaing. Kalau tidak kreatif ya nanti lama-lama lewat gitu kan. Selain kreatif, kolaboratif, kerjasama. Build relationship to build empire. Kita harus membangun hubungan dengan banyak hal, banyak pihak, supaya supaya mendukung usaha-usaha kita. Kalau di dalam komunikasi istilahnya cari hubungan atau relasinya itu tadi, relationship-nya tadi, membangun relationship-nya itu pada saat kita nggak butuh. Jadi ketika nggak butuh, banyak-banyaklah mencari hubungan, banyak-banyaklah membantu orang. Ketika kita butuh, nggak perlu kita repot-repot, orang-orang yang dekat dengan kita, yang kenal dengan kita, dia akan dengan sendirinya akan lebih mudah membantu. Jangan mencari hubungan itu ketika kita sedang butuh. Jadi kalau sedang butuh, misalnya Pak Bobi nggak pernah turun ke lapangan. Ini kalau beliau ini kan turun ke lapangan terus sekarang. Sering pada waktu Pak Bobi tidak butuh. Tapi kalau Pak Bobi hanya turun ke lapangan ke Sumatera Selatan pada saat mau coblosan, mau pemilu, baru orang, wah ini
dia datang kalau karena butuh suara kan gitu. Tapi kalau datangnya sekarang, kemudian membantu ide-ide, membantu program-program di masyarakat pada saat beliau sedang sudah tidak terlalu membutuhkan itu akan lebih dipercaya dan lebih mengena dibandingkan kalau orang sedang butuh baru cari. Nah, itulah tips ya di dalam membangun relationship. Nah, memang sekarang ini semua orang sebenarnya punya peluang untuk membangun atau mengembangkan UMKM atau UKM berbasis internet. Kalau mau bisnis tidak perlu lagi punya rumah di pinggir jalan. Tidak harus rumahnya mentereng atau cukup besar gitu. Sekarang di pinggir gang kecil juga bisa berbisnis, asal bisa mengemas kontennya, mengemas produknya bagus, kemudian marketingnya juga bagus. Itu cukup. Mau di pinggir kuburan juga bisa. Karena sekarang bisa banyak orang jualan itu tidak harus di pinggir jalan. Kalau dulu harus di pinggir jalan, gitu kan. Jadi yang penting sekarang adalah kreativitas, network. Memanfaatkan internet untuk bisa mempromosikan konten-konten atau produk-produknya yang memang berkualitas. Karena memang bahkan sekarang pasarnya tidak hanya secara fisik tapi bisa luas. Itulah kemudian ada istilah-istilah blue ocean strategy. Kita harus cari peluang-peluang yang seperti lautan biru gitu ya, yang belum banyak orang di situ. Jadi bukan yang red ocean tapi yang blue. Supaya tidak terlalu bersaing terlalu keras, jadi mencari kreativitas itu yang dilakukan oleh banyak pihak sekarang, sehingga memang peluang-peluangnya terbuka lebar, bisa jualan, tapi juga bisa hanya reseller, tidak harus menjual barangnya sendiri, tapi cukup reseller atau dropship gitu ya. Bisa diperkuat dengan konten-konten yang dia buat sendiri gitu kan. Sekarang ibu-ibu ini pinter-pinter pada motret, adik-adik juga pinter-pinter pada motret. Itu bisa menjadi pendukung dari namanya pengembangan usaha-usaha UMKM. Pemerintah jelas memiliki program UMKM Go Online. Ini kerjasama antara Kementerian Kominfo dengan Kementerian UMKM. Kita punya program 8 juta UMKM Go Online misalnya begitu. Itu supaya apa? Supaya UMKM betul-betul memanfaatkan, kita kumpulkan atau ketemukan dengan para pemilik atau yang memiliki keterkaitan dengan aplikasi, apakah itu Bukalapak, apakah itu Tokopedia, apakah itu Beli-Beli, itu kita kumpulkan UMKM itu supaya bisa memanfaatkan relasi-relasinya. Nah, yang penting kreatif. Seperti ini contohnya. Kalau mudah-mudahan video ini bisa ditonton. Ini anak-anak muda yang jadi UMKM baru, kemudian dia mempromosikan produknya dengan apa? Bukan dengan media-media konvensional, tapi lewat Instagram. Dan Instagram itu milik sesuatu yang nggak jelas gitu ya, namanya lambe turah, itu kan nggak jelas, tapi ternyata berhasil mereka. Dari sana ya. Nah, itu contoh bagaimana memanfaatkan memanfaatkan marketing sekarang yang tidak lagi menggunakan media-media konvensional, tapi media yang nggak jelas. Saya sendiri juga, apa itu lambe turah? Tapi ternyata dia ditonton oleh atau punya follower 8,8 juta, misalnya begitu. Ini hanya contoh ya, saya bukan mempromosikan lambe ini hanya contoh saja. Bisa menggunakan yang lain ya. Yang penting adalah kreativitas. Halodoc itu sebelum pandemi dia cuma 4 juta, kurang dari 4 juta yang mendownload. Sekarang sudah di atas 16 juta. Gara-gara dia punya fitur-fitur rekomendasi rumah sakit untuk tes COVID, dia punya fitur untuk masyarakat bisa gunakan cek apakah dia ini normal atau tidak, jadi semacam cek mandiri COVID, rapid test gitu ya. Nah, itu contoh-contoh yang memanfaatkan teknologi. Ini terakhir, ini yang buatan dari kerjasama antara Kominfo dengan perguruan tinggi terkait dengan
pemanfaatan IT. Maksudnya apa nih? Wow, memang harus anak-anak muda. Kalau yang Abdul susah. 40 kan. Ya, sorry. Nah, itu contoh-contoh bahwa sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan di era pandemi ini, terutama ketika kita berkreasi dan memanfaatkan teknologi digital. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Henry atas pemaparannya, luar biasa beliau memaparkan. Yang saya dapat simpulkan dari sementara mungkin adalah bagaimana negara dalam hal ini pemerintah tetap mendorong adanya percepatan transformasi digital, tapi tetap kembali bahwa kita harus kreatif bagaimana memanfaatkan digital tersebut menjadi opportunity buat kita, bukan menjadi masalah baru buat di depannya. Mungkin saya dapat ini dari tim kreatif. Bagi yang nanti bertanya di chat room, silakan. 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher masing-masing 100.000 dari UP. Jadi nanti untuk bertanya silakan di chat ke kami. Silakan ada yang ingin tanya seperti apa kepada ketiga narasumber yang pada luar biasa hari ini. Mungkin ada yang sudah masuk? Belum? Ada? Oke. Kalau kayak begitu mungkin sementara saya akan coba untuk memberikan pertanyaan dulu. Jadi kayaknya belum ada yang mau bertanya. Saya akan coba untuk pertanyaan dulu. Mungkin karena dunia digital ini menjauhkan yang Moderator, Anda itu Korkat Prabu Mulih itu, Pak Redi. Tadi lihat ada di chat. Oh, silakan. Pertanyaannya, Korkat Prabu Mulih. Abu mulai ini daerah. Ya, Pak Redi, Pak Redi. Apa? Pak Redi. Daerah Nanas ini Pak Abu mulai ini. Oh. Dari dataran tinggi ini. Ready. Pertanyaannya? Silakan Pak Ready untuk pertanyaan langsung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak Ready, masuk pertanyaannya Pak Ready. Iya Pak. Pertama-tama saya sampaikan apresiasi tertinggi dulu untuk Pak Profesor Dr. Haji Henry Subiakto, Bapak Nawolo Trisampurno, dan Pak Bobi Aditya Rizaldi yang sudah menyampaikan banyak informasi ilmu-ilmu bagi kami yang ada di Sumatera Selatan terutama. Tadi saya sedikit menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi Pak. Saat ini terjadi peningkatan di Zoom meeting itu sebanyak 443% peningkatan Zoom mungkin yang ada di masyarakat ini. Namun yang menjadi kendala bagi kami di Kota Prabu Mulih khususnya Pak, kegiatan Zoom meeting seperti ini sangat kami harapkan untuk pembinaan terhadap KPM PKH yang ada di Kota Prabu Mulih. Namun sekali lagi ini terkendala oleh sarana dan prasarana yang ada. Kemarin sempat sudah ditawarkan oleh Pak Bobi, difasilitasi oleh Pak Bobi, yaitu berupa internet gratis secara ininya, yang insya Allah nanti akan, kemarin kami ini kan untuk di sekretariat PKH. Kami pinginnya Pak, seperti yang Pak Profesor sampaikan tadi Pak, ada kegiatan video-video dan dokumentasi
kalau kami menyimak apa yang disampaikan dengan Bapak tadi Pak, rasanya banyak sekali ilmu-ilmu yang ingin kami serap, namun karena waktu yang singkat dan video itu tidak kami bisa lihat dan dengar dengan jelas, bisakah kira-kira ilmu-ilmu tersebut ditransfer Pak melalui datanya ke kami? Jadi kami bisa minta file-filenya Pak, sehingga kami bisa menyampaikan ke masyarakat secara langsung bagaimana ininya. Yang berikutnya Pak, itu untuk Pak Profesor Dokter tadi. Untuk Pak, ya, untuk tiga narasumber Pak. Kalau dengan Pak Henry tadi minta ininya Pak, filenya, file datanya. Kalau pertanyaannya ke Pak Bobi Pak, ke Pak Bobi, kira-kira Pak kapan realisasi dari pemasangan internet gratis yang ada di ini Pak, sehingga apa yang disampaikan tadi bisa kami langsung praktek Pak. Jadi apa yang disampaikan tadi bisa kami praktekkan secara langsung, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Profesor tadi, bahwa selalu kita memanfaatkan peluang yang ada, namun karena kekurangan sarana dan prasarana ini yang membuat apa yang kami ingin laksanakan itu menjadi terkendala. Jadi kami harapkan apa yang sudah direncanakan itu bisa segera dilaksanakan. Jadi sifatnya Pak, pertanyaan ini pertama tadi minta file data yang ini, yang kedua dengan Pak Bobi, kapan kira-kira realisasi dari rencana pemasangan internet gratis untuk di berbagai wilayah, terutama di Prabu Muli Pak. Sekian saja Pak, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab? Oh, langsung. Mungkin langsung ketiga pertanyaannya, bagaimana cara mempromosikan produk lewat bisnis online bagi pemula, tips dan trik dari Sahipul Kahikam. Jadi dari Mas Sahipul Kahikam, sebetulnya bagaimana tips dan trik bagi pemula di online? Mungkin nanti Pak Alwe akan menjawab, mungkin nanti kita rapat dengan Pak Prof dan Pak Bobi. Pertanyaan terakhir yang ketiga, sudah ada? Bentar. Oh, sudah jawab dulu aja. Saya kayaknya tadi banyak pertanyaan ini kayaknya lebih tertuju ke Mas Bobi, ke Bang Bobi. Bang, silakan dijawab Bang pertanyaan ini Bang, karena ini tujuan Sabti masuk apa untuk masalah realisasi Bang. Silakan Bang. Terima kasih Mas Arief. Saya langsung jawab. Nanti mungkin Prof Henry saya minta tolong dibantu Pak tolong support, karena kan pernah disampaikan bahwa mengusulkan ada 20 lokasi untuk wifi gratis, masing-masing harusnya dapat satu, korkapnya yang memberikan daerah. Nanti Pak Redi tolong konfirmasi juga ke Pak Beni ya. Siap. Apakah sudah dalam daftar? Dan yang kalau tidak salah yang ada 3 itu di 4 lawang. Muara Enim itu kalau nggak salah ada 2, karena memang waktu itu sudah dalam waktu kampanye sudah pernah menyerahkan, satu di Korkap Muara Enim, satu lagi di Lubai kalau nggak salah. Jadi nanti teman-teman yang Korkap mungkin bisa berkoordinasi dengan Pak Beni. Nanti setelah dari Pak Beni saya minta bantu Pak Henry apakah itu bisa terlaksana, karena waktu itu direncanakan sebelum akhir tahun 2020 itu sudah ada di 20 titiknya. Terima kasih. Ini Pak Henry. Saya ikut langsung jawab ya, sebelum Pak Nawolo. Terima kasih Pak Beni. Nanti datanya itu saya kan ini yang bangun kan Bakti, sementara acara hari ini kan Dirjen IKP yang tentang apa mana saja yang dibutuhkan tadi, kita nanti langsung sampaikan kepada Pak Anang, Direktur Utama Bakti, karena beliau yang punya tugas dan kewenangan terkait dengan pembangunan infrastruktur. Tapi kalau untuk tahun ini kayaknya tinggal beberapa hari, ini agak berat juga,
Kayaknya masih tahun depan kayaknya, paling cepat tahun depan. Gitu. Tapi sebaiknya adalah ada dicatat oleh timnya Pak Bobi untuk kemudian kita serahkan kepada Pak Anang. Saya juga akan ingatkan Pak Anang. Terima kasih. Yang mengenai file langsung nanti saya kirimkan ke panitia di Direktorat Jenderal IKP file ini nanti. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Ya mungkin itu jawaban untuk Pak ini, nanti untuk diingatkan itu semua. Kalau Bu gimana dari pertanyaan. Nah, pertanyaan kedua kayaknya dari Pak Saiful, bagaimana tips dan trik pemula bagi pelaku online? Kayaknya yang menjawab ini kayaknya Mas. Ya. Kita mau ini. Itu. Baik, yang perlu dipahami adalah bahwa mau pemula, mau lanjutan, dan mau yang di tengah-tengah, itu sebenarnya begini, promosi itu one part dari sebuah kegiatan bisnis. Jadi kalau produk berkualitas itu berkontribusi 24% mendatangkan pelanggan. Yang kedua, promosi yang masif itu mendatangkan potensi pelanggan 75%. Dan yang ketiga, greeting, reminding kepada pelanggan itu berkontribusi 1% terhadap terjaganya loyal customer. Ini yang harus dipegang dulu nih. Jadi bahwa Bapak Ibu sekalian, ketika bicara di digital, pastikan produknya berkualitas. Ini kontribusinya 24% Bapak Ibu sekalian. Nah, promosi yang masif itu penting karena kontribusinya 75% dan greeting itu 1%. Beberapa tahun lalu saya dapat kabar teman saya di Cina misalnya, itu barbershop di Cina saja level barbershop gitu, itu dia per 2 minggu akan mereminding kepada customernya yang sudah cukur rambut di tempatnya untuk dicukur kembali. Jadi ketika dicukur nomor handphonenya diminta, nanti 2 minggu kemudian ditanya lagi. Kan orang sana nggak boleh gondrong ya, harus cepat gitu. Nah jadi bagaimana reminding ini penting selain promosi dan produk yang berkualitas tadi. Nah, bicara promosi sendiri sebenarnya ada stepnya. Jadi bukan kemudian teman-teman tuh promosi bikin asal-asalan langsung berhasil, enggak. Jadi yang pertama adalah bicara promosi ini bagian dari brand management sebenarnya. Jadi yang pertama harus pastikan dari sisi brand element itu bahwa produk kita memang making solution. Karena orang itu ingin menjawab kebutuhannya, kan begitu. Yang kedua, pastikan kemasannya menarik. Yang ketiga, nama produknya pastikan jangan lebih dari 3 suku kata. Contoh misalnya kan Rinso, 2 suku kata, Pepsodent 2 suku kata. Nggak ada produk-produk yang leading di pasar yang lebih dari 3 suku kata. Nah, ini yang harus dibicara tentang brand element. Yang kedua adalah bicara tentang identitas. Jadi orang itu rohnya produk itu ada di identitas. Jadi misalnya Cutting Deng, wah ini kuat misalnya kan gitu. Lalu bicara Nestle, itu family misalnya gitu. Atau misalnya kalau paling gampang 5 produk tapi orang melihatnya berbeda loh ini. Misalnya produk rokok. Maaf nih bicara rokok. Cuman ini memang kajiannya menarik. Kalau orang pegang lihat di Samsu, pasti ngelihatnya ini untuk pekerja berat. Nah, kalau ngelihatnya Star Mile, wah ini orang kreatif. Wah, kalau bapak-bapak pegangnya Star Mile, itu orang kreatif. Kalau ngelihatnya pegangnya Jarum Super, wah ini orang petualang. Nah, sering kesana kemari nih. Kalau Jarum Coklat, wah ini emang-emang nih, yang kuli-kuli bangunan tuh pegangnya Jarum Coklat. Hati-hati pegang gudang garam merah, itu yang disangkanya sering pergi ke dukun itu. Nah, itu yang disebut brand identitas. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian sebelum promosi, produk kita tuh ingin dilihat sebagai apa. Nah, ini yang dibilang, ini contoh ya, contoh nyata memang orang itu ngelihat kesan pertama. Nah, produk kita ingin dilihat kesan pertama seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah dalam promosi perlu awareness, memperkenalkan. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian, kalau promosi satu produk itu harus pakai gaya 7 ombak. Jadi begini, ketika menyampaikan sekali orang nggak lihat. Nah,
hari keempat harus disampaikan lagi. Orang baru lihat doang. Yang tadi nggak dilihat, yang kedua lihat doang. Yang ketiga itu adalah dibaca doang. Yang keempat mulai berminat dan berhubungan. Nah ini hati-hati, bisa tertarik atau enggak tergantung cara kita menangkapnya. Yang kelima adalah orang mulai confirm, ya udah saya mau beli begitu, tapi kapannya kita nggak tahu. Yang keenam orang mulai register, udah saya beli 2 gitu, tapi belum transfer. Nah harus diingetin lagi yang ketujuh. Nah jarak antara satu awareness dengan yang lain itu harus 4 hari. Jadi memperkenalkan produk saja harus 7 kali dalam durasi 28 hari dengan rentang per 4 hari. Kenapa demikian? Ini psikologi lagi kalau pinjam Prof Henry tadi. Orang setiap hari akan lupa 30% apa yang diingat hari ini. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu ini 4 hari lagi saya nggak akan ingat lagi apa yang saya sampaikan. Makanya wajar ya kalau di persidangan banyak saya lupa karena udah tahun-tahun kemarin 4 hari aja udah lupa kan gitu. Jadi wajar dia lupa. Nah jadi ketika awareness yang 7 kali ini udah, maka step berikutnya adalah melakukan edukasi. Ikuti pameran-pameran yang dilakukan. Nah karena orang mulai bertanya, berinteraksi. Dan jangan lupa melakukan preference. Jadi preference itu adalah promosi, buy one get one, beli 3 free 1, diskon gede-gedean. Nah itu preference namanya, merangsang orang supaya beli. Nah yang berikutnya adalah kalau orang udah beli, apresiasi dong kayak gitu. Kita itu pelit sekali, orang itu cuma minta yang sederhana kok. Setelah membeli itu jangan lupa bilang lah terima kasih saya. Selamat ini lagi, kayak rumah makan Padang. Kalau enak ceritakan kepada kawan, kalau enggak ceritain kepada kami, itu betul. Karena itu hal sederhana yang kemudian menjaga loyal customer. Nah yang berikutnya adalah merawat jaringan. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa masa depan itu pemenangnya adalah siapa yang menguasai big data. Data akan menjadi uang bagi yang tahu cara ngolahnya. Saya sendiri sebenarnya sampai hari ini itu betul-betul mendayagunakan big data yang saya punya. Di handphone saya ada 20.000 kontak dan itu kenal semua sama saya. Mungkin kalau saya ini nyalik ada suara itu ya. Cuman itu nggak saya lakukan. Jadi saya terinspirasi sebenarnya oleh Gojek, Pak. Gojek itu luar biasa. Dia menawarkan banyak hal ke market yang sama. Jadi dulunya lubangnya cuma kecil. Dia hanya nawarin aplikasi ojek online. Tapi sekarang ada GoPay, ada GoClean, ada GoFood dan lain-lain. Jadi saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian jeli dengan data pelanggan yang dimiliki, era pandemi ini sebenarnya nggak usah cari yang lain-lain lagi. Gali data itu lebih dalam sehingga membentuk lubang yang lebih besar. Dan jadi konsep hari ini itu adalah bagaimana menawarkan banyak hal ke big data yang kita punya. Saya 20.000 itu udah saya nikmati data itu 5 tahun terakhir. Saya jualan buku laku. Saya jualan workshop online laku. Saya pendampingan online laku. Saya sekarang menawarkan konsep manage by laku juga. Karena bukan apa-apa, ketika kita menawarkan ke 10 orang, 5 orang itu akan cuek, 3 orang pengen tahu aja. Yang 1 orang itu nolak habis-habisan, tapi yang 1 akan beli. Jadi ini namanya logika Pareto. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ingin dapat pelanggan 10 orang 1 hari, maka kita harus promosi ke 100 orang. Kalau mau 100, ya ke 1000 dan berikutnya. Jangan pengen 10 baru nawarin ke 15 udah capek. Nah, itu mah tenggelamkan saja kata Bu Susti. Itu mungkin ini tips dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa orang dari Pak Paul. Mungkin pertanyaan ketiganya hampir sama. Ini sudah tadi dirangkum langsung sama Pak Paul. UKM mampu bersaing di era bagaimana cara UKM mampu bersaing di era digital ini dari sana saat ini kayaknya sudah tadi terjawab. Mungkin untuk sekalian mempersingkat waktu karena memang sudah waktunya sudah selesai. Saya serahkan ke Pak Henry, Prof Henry untuk kira-kira closing statement dari Pak Henry seperti apa menghadapi masalah peningkatan ekonomi di sektor UMKM digital. Nanti selanjutnya Pak Paul
Dan yang terakhir nanti Pak Bobi. Silakan untuk Prof. Henry untuk closing statement-nya. Prof. Iya. Silakan Prof. Closing statement saya adalah bahwa yang namanya teknologi digital kan sekarang sebenarnya kan sedang digelar oleh pemerintah secara serius. Kemudian peningkatan data-data pemanfaatan teknologi digital juga secara kasat mata kelihatan. Angka peningkatannya sangat kelihatan. Saya hanya ingin mengajak semua saudara-saudara teman, jangan hanya jadi penonton, jangan hanya menjadi konsumen, tapi manfaatkan juga. Karena jelas masa depan bisnis, masa depan ekonomi kita ini banyak yang memang berkait atau terkait dengan persoalan digital. Maka kita juga harus banyak mempelajari hal-hal di situ. Mungkin mempelajari dari Pak Nawolo ini luar biasa, ini perlu kita belajar dari beliau untuk persoalan marketing dan lain-lain. Nah, intinya adalah jangan hanya jadi penonton, mari kita ikut di dalam perkembangan yang memang Indonesia sedang berkembang pesat di ekonomi digital dan juga pemanfaatan teknologi digital secara produktif. Kita tidak boleh diam, tidak boleh pasif, apalagi hanya aktifnya untuk hal-hal yang tidak produktif. Jangan ditinggalkan. Kita cari yang betul-betul produktif. Itu yang ingin kami sampaikan mewakili dari Kementerian Kominfo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Terakhir. Baik, bagi saya happy dengan data Pak Henry tadi bahwa Zoom naik 433%, pengguna internet naik dengan signifikan. Tapi saya berharap kenaikan ini didominasi oleh anak-anak muda Indonesia, generasi yang upload, jangan generasi yang download gitu. Nah, ini penting kita pahami bahwa jangan apa-apa kita itu download, sehingga kita akhirnya jadi pengkonsumsi ruang digital. Nah, persoalan ke depan adalah di ruang digital ini bagaimana kita menjadi generasi upload, kan gitu. Kita bisa lihat influencer yang luar biasa. Nah, bagaimana ini bisa dilakukan? Siapkan produk yang berkualitas, konten yang berkualitas, siapkan kerangka dan rencana kerja kita supaya sistematis di lautan luas ruang digital ini melalui upaya-upaya awareness, edukasi, preference, apresiasi, dan bangun jaringan. Dan yang ketiga adalah jangan lupakan big data yang sudah dimiliki, karena walau bagaimanapun big data ini adalah kerumunan masa depan. Di mana ada kerumunan di sana dan transaksi, itu sudah nggak ada, itu zaman kemarin. Sekarang adalah siapa yang menguasai big data, dia akan menguasai permainan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Nah, selanjutnya ke Mas Bobi. Silakan Pak Bobi. Terima kasih Mas Arief. Ya, jadi pertama saya ucapkan terima kasih Prof. Henry. Makin lama data-datanya kita tadi sudah saksikan bahwa hampir kenaikan 440%. Tinggal teman-teman SDM PKH ini memastikan apakah penambahan tersebut itu memang ada di dalam binaan kita di Sumatera Selatan, yaitu para KPM, kelompok penerima manfaat, sehingga nantinya perkembangan teknologi ini apakah memang sudah bisa dinikmati secara merata. Kalau belum merata, itulah tugas kami untuk memastikan bahwa akses digital ini bisa dinikmati oleh semua. Lantas saya juga terima kasih ke Mas Nawolo. Tadi ilmu marketingnya itu mirip-mirip ilmu kampanye itu. Berarti kalau jualan barang itu 7 kali, kalau kampanye itu harus cuma 4 kali itu rule of thumb-nya. Nah, kalau sekarang mungkin di zamannya baru, mungkin kita harus menyesuaikan. Jadi teman-teman dari SDM PKH ini makin lama makin teknis. Tinggal bagaimana peluang-peluang tadi, tips-tips tadi bisa dikapitalisasi, bisa dimanfaatkan, dan juga sekali lagi yang itu tadi yang dua narasumber lain sampaikan, jangan jadi penonton. Teman-teman SDM PKH ini adalah motivator bagi semua penerima manfaat dari program PKH. Jadi selain menjadi motivator para KPM, rekan SDM
Alhamdulillah hari ini disampaikan vaksin sudah datang 1,5 juta, tapi walaupun begitu rasanya ini masih akan belum selesai sampai pertengahan tahun depan. Oh baik, maaf ada sedikit kendala teknis, tapi inilah memang handicap dari dunia digital ini menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu kan. Jadi kadang-kadang ada masalah teknis yang di luar dari kita. Mungkin terakhir mungkin Pak Bobi bisa melanjutkan statement, posisi statementnya. Sudah? Oh sudah tidak ada? Oke baik, kalau memang sudah ternyata saya dapat info dari tim bahwa Pak Bobi sudah live juga. Mungkin sedikit kami simpulkan dari hasil pembicara tadi. Sebelumnya kita close dulu kepada para ketiga pembicara yang luar biasa tadi, luar biasa memaparkan tentang bagaimana peningkatan sektor UMKM ini. Yang jelas, ya sedikit sebenarnya kami menyimpulkan dalam dunia digital untuk proses UMKM ini diperlukan adalah satu inovasi, kreativitas, bagaimana membangun, kedua persiapan di dalam membangun platformnya, seperti apa produknya, knowledge-nya maupun nanti bangun storytelling-nya. Yang ketiga adalah bagaimana memanfaatkan dunia digital ini dengan selalu berinovasi, jadi terlalu inovasi terus untuk mengembangkan produknya untuk bisa lebih diterima di masyarakat. Saya minta maaf apabila di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut banyak kekurangan dan kehilapan, karena pada dasarnya kita adalah makhluk kasar bukan makhluk halus. Dan minta maaf juga apabila dari teman-teman tidak terpuaskan atas jawaban kita ataupun dari pilihan kita, karena pada dasarnya kita bukan sebagai alat pemuas. Mungkin itu kesimpulan saya akan tutup sedikit, saya mau mengutip kata-kata Bung Karno. Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan, yang di sini maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bukan negara yang demikian itulah yang kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua, bukan satu orang, bukan satu orang, baik golongan bangsawan maupun golongan orang kaya, tapi semua. Demikian webinar ini saya bersama moderator mau sebelumnya memberikan plakat kepada Pak Saul, kepada narasumber. Mungkin Pak Henry diantarkan ke rumah. Sudah? Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan frekuensi yang sama. Terima kasih. Salam kebajikan, salam rahayu. Baik, terima kasih kepada Mas Arief, terima kasih juga kepada 3 narasumber kita yang luar biasa inspiratif. Ada Pak Bobi Rizaldi, Prof. Henry, dan Mas Nawolo. Dan sebagai bentuk rasa syukur, marilah kita tutup acara ini dengan penutupan doa yang akan dipimpin oleh Mas Zairul Karim. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita telah menyelesaikan seminar Merajut Nusantara. Alangkah baiknya sebelum kita menyelesaikan seminar ini, kita menundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan membacakan doa sesuai dengan kepercayaan Islam bagi teman-teman yang non-muslim, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, puji syukur kehadiratmu atas limpahan berkah, rahmat, hidayah, serta inayahmu kepada kami semua, sehingga pada sore hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan seminar online Merajut Nusantara. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas kehendak-Mu lah, atas apa yang telah kita selesaikan pada sore hari ini, semoga mendapatkan manfaat, barokah, dan kemanfaatan bagi kita dan bangsa kita. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahim, atas kehendak-Mu lah kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, dan keikhlasan, perlindungan serta bimbingan untuk menjalankan amanah kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, lindungilah kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Selamatkanlah kami, pimpinan kami, bangsa kami, masyarakat Indonesia. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahim, Rabbana dulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara seminar online pada siang hari ini telah kita laksanakan dengan lancar dan baik. Di akhir kata saya mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Saya Tuni Rahayu undur diri dan nanti di akhir acara akan dihibur oleh ARM Music. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.